Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di sini di channel Keluarga Kirana Abiyu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tips cara mengatur keuangan secara Islami supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu sumber uang yang diperoleh haruslah halal. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 114, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Selain itu juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang diambil, apakah dari hasil yang halal atau yang haram. Semoga kita semua terhindar dari hal yang demikian. Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu mengurangi dan menghindari hutang. Walaupun hutang di dalam Islam diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Namun dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berdoa dalam sholatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit utang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisikannya. Di samping itu, hutang merupakan dosa yang tidak diampuni sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Hal ketiga yang harus diperhatikan yaitu gunakan rumus 111. Rumus 111 adalah rumus mengatur keuangan yang dibuat dan diajarkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Berdasarkan riwayat hidup Salman Al-Farisi, dengan modal uang 1 dirham, beliau menggunakannya untuk membuat anyaman yang dijual seharga 3 dirham. 1 dirham digunakan untuk keperluan keluarga, 1 dirham digunakan untuk bersedekah, dan 1 dirhamnya lagi digunakan untuk memodali usaha. Rasulullah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan rumus 111 dalam kehidupan sehari-hari. Hal keempat yang menjadi perhatian kita juga yaitu menabung. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa simpanlah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu jauh lebih baik. Rasulullah SAW menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Bukhari Muslim menjelaskan bahwa sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kita harus rajin-rajin menabung dan tidak memboros-boroskan uang. Hal 5 yang juga harus menjadi perhatian kita yaitu zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 juga dijelaskan, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai atau bulir. Pada setiap bulir akan menghasilkan 100 biji. Dari ayat ini kita bisa tahu
bahwa amat sangat besar manfaat yang dapat diperoleh dari menafkahkan harta di jalan Allah. Hal keenam yaitu hidup ikhlas dan sederhana. Salah satu teladan hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hidup dengan ikhlas dan sederhana. Dua hal tersebut dapat saling melengkapi agar memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara kehidupannya secara wajar. Hidup sederhana di sini tidak selalu berada di dalam kemiskinan, melainkan merasa puas dan bersyukur serta menghindari dari hidup berlebihan dan sikap boros. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 disebutkan bahwa sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itulah tadi beberapa tips tentang mengatur keuangan secara islami agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan lonceng. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.